Apa kabar semuanya? Semoga baik dan tetap semangat. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi mengenai narkotika. Mulai dari pengertian, sejarah, regulasi tentang narkotika, data statistik, norma yang dilanggar, upaya mengatasi kecanduan, serta contoh kasus penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Narkotika diartikan sebagai sekelompok zat atau obat yang berasal dari bahan alami atau sintetik yang memiliki efek sedatif, analgesik, atau euforia pada sistem saraf pusat. Nah, pengertian dari efek-efek tersebut yakni yang pertama, efek sedatif. Berarti zat yang menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan dan ketegangan. Yang kedua, efek analgesik, berarti obat yang meredakan atau menghilangkan rasa sakit. Dan yang ketiga, efek euforia, berarti keadaan perasaan yang sangat bahagia, gembira, dan bersemangat. Narkotika pertama kali ditemukan sekitar abad 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, tepatnya di wilayah Mesopotamia, selatan Irak. Bangsa Sumeria menemukan serbuk sari bunga yang dapat menimbulkan rasa candu. Serbuk sari tersebut diambil dari bunga opium, biasanya terdapat di dataran tinggi atau pegunungan. Bangsa Sumeria memanfaatkan bunga opium sebagai penghilang rasa sakit, obat penenang, dan untuk berburu. Lalu, bunga opium ini menyebar ke negara Cina, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Terdapat beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia tentang tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan pasal 54 yang berbunyi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Pasal ini mengatur tentang kewajiban bagi pecandu narkotika atau keluarga pecandu. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN. BNN sendiri adalah Badan Narkotika Nasional yang mengatur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Kemudian pasal 204 KUHP. Ayat 1 yang berbunyi, menyatakan bahwa siapa saja yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, tapi tidak memberitahukan sifat berbahaya tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat 2 yang berbunyi, jika ada orang yang meninggal dunia akibat perbuatan tersebut, si pelaku dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun. Beralih ke data statistik. Badan Narkotika Nasional dan LIPI tahun 2019 melakukan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Diagram ini menunjukkan data mengenai prevalensi penggunaan narkotika. Data menunjukkan pengguna coba pakai sebanyak 57%,
yang berarti mereka hanya mencoba menggunakan narkotika, mungkin hanya sekali atau dalam beberapa kesempatan tanpa keteraturan. Kemudian, data pengguna rekreasi atau reguler sebanyak 27%, yang berarti mereka mungkin menggunakan narkotika pada kesempatan tertentu secara konsisten, namun belum mengalami ketergantungan yang serius. Dan yang terakhir, data pengguna pecandu sebanyak 16%, yang menunjukkan adanya ketergantungan fisik dan psikologis pada narkotika. Pengguna dalam kelompok ini memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami dampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Menggunakan serta mengedarkan narkotika melanggar beberapa jenis norma sekaligus, yaitu norma hukum. Narkotika termasuk dalam zat yang diatur secara ketat oleh undang-undang di banyak negara. Menggunakannya tanpa izin dapat melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi seperti denda atau hukuman penjara. Norma agama. Banyak agama melarang penggunaan zat yang merusak tubuh dan pikiran, termasuk narkotika. Pelanggaran ini bisa dianggap sebagai dosa atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Norma kesusilaan atau moral. Menggunakan narkotika sering dipandang tidak bermoral karena dapat merusak diri sendiri dan orang lain, serta menyebabkan perilaku yang tidak etis, seperti kebohongan atau tindakan yang tidak terpuji. Yang terakhir, norma kesopanan atau adat. Dalam banyak budaya, menggunakan narkotika dianggap tidak sopan dan merusak reputasi seseorang di mata masyarakat. Ini bisa menyebabkan penilaian negatif dari orang lain dan mengganggu keharmonisan sosial. Kecanduan narkotika dapat dihindari dengan melakukan upaya-upaya mengatasi kecanduan sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan mengasosiasikan diri ke dalam pergaulan yang baik. Kedua, menerapkan mindfulness dan pengelolaan stres yang baik. Ketiga, menghindari konsumsi zat-zat beralkohol. Keempat, menerapkan pola hidup sehat dan rutin berolahraga. Contoh kasus penyalahgunaan narkotika dapat kita lihat dari kasus Freddy Budiman pada tahun 2016 silam. Freddy Budiman adalah salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan narkotika dalam skala besar. Meskipun ia dipenjara, Freddy masih dapat menjalankan operasi perdagangan narkotika ini dari balik penjara. Ia dijatuhi hukuman mati dan eksekusi pada tahun 2016. Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini juga memicu berbagai diskusi tentang bagaimana mafia narkoba dapat menjalankan bisnisnya dengan melibatkan oknum apalagi aparat penegak hukum. Sekian kupas tuntas hari ini. Semoga materi yang kami berikan dapat manfaat. See you next time.